Ayo le. Kita melaksanakan kegiatan pawai tektur pada hari ini merupakan rangkaian hari kedua dari kegiatan kita. Kita yang pertama diawali kegiatan salin ageman atau tetenger yang telah dilaksanakan kemarin. Kemudian acara yang kedua kita melaksanakan kirap pawai tektur pada hari ini. Dan untuk besok kita melaksanakan kegiatan sarasehan budaya. Ini berawal dari historisnya Bonagung merupakan kademangan dari Kadipaten Magetian. Nah, disitulah berhubung dari kademangan, bagaimana caranya untuk bisa merawat kademangan itu dari begal, kecu maupun rampok. Dengan dilakukannya tektur itu pada dasarnya ini siskamling pada saat ini, inilah untuk menjaga ketentraman lingkungan kademangan pada saat itu, sehingga budaya ini berlanjut dan terus hingga saat ini. Dan itulah poin dari bersih desa adalah pagar kelurahan melalui tektur itu. Karena pada sebelumnya ini ada bersih desa hanya sifatnya tasakuran, kirim doa kecil di lingkungan kelurahan saja. Nah, begitu ada ini ide itu meminta kepada Pak Lurah Karna untuk melakukan tradisi budaya ini kembali. Sehingga dari situlah muncullah sebuah ide dari Pak Rudi itu, terus terang seperti itu, dilakukan kirap tektur. Dan awalnya itu memutarnya itu hanya kecil-kecilan lewat gang-gang itu. Nah, sekarang karena animonya cukup besar, sehingga dilibatkanlah semua warga masyarakat untuk berpartisipasi melakukan bersih desa, dan salah satunya adalah kirap tektur itu. Nah, ini dimunculkan. Sebelumnya kan belum ada animo. Setelah ada animo, ada kesepakatan masing-masing RW itu membentuk tim. Nah, membentuk tim di leadernya, mentornya itu warga setempat yang paham sekali tentang tektur. Dan nanti itu akan dikembangkan karena melihat animonya cukup besar, tentunya pasti akan ada penjadwalan tentang pelatihan tektur, terutama dolanan anak-anak, kemudian kearifan lokal, kemudian masalah-masalah ketembangan masa lalu. Dan tektur ini pada prinsipnya kan itu tadi toh, ini bagian dari apa itu siskamling pada masa lalu. Tektur pada prinsipnya itu. Hanya saja karena ini animonya cukup besar, maka dibikinlah ya tektur itu, seninya itu seperti apa. Kalau tektur sendiri pastinya kurang seni, tapi diimbangi dengan alat-alat musik yang lain. Apakah itu ketipung atau cente atau yang lain. Nah, inilah yang menjadi sebuah seni. Tapi kalau prinsipnya tektur itu kan untuk pengamanan lingkungan. Tapi gimana supaya seni? Maka dipadukanlah alat-alat instrumen yang lain itu tadi menjadi seni tersendiri. Sesuai dengan tema bersih desa kali ini, nyawijining budi pekerti lan budaya. Dan itulah makna dari pendidikan budi pekerti melalui teatrikal, melalui festival dolanan anak, melalui ini kirap kemarin ketenger itu tadi. Dan ini bagian dari pendidikan yang sifatnya langsung keteladanan. Senior itu masih menguri-nguri budaya lokal. Otomatis ini pembelajaran ke depan bagi generasi yang ini ya, generasi Z dan seterusnya.
Dan inilah maknanya, di mana pembelajaran itu tidak hanya cuma di kelas diomongkan, tetapi melakukan tindakan secara langsung. Sehingga ini bisa dicontoh langsung oleh generasi berikutnya untuk menguri-nguri budaya Jawa itu tadi. Ayo le. Oh. Urip ana seni. Mengko yen kowe nguripi seni, seni bakal nguripi. Ning ojo golek urip saka seni. Kasektening warga Kebonagung Tumbak Agung Kasta panjenenganipun Kidemang Jejer penjadi Bupati Magetan tindak jumeneng wonten sing ngajenging sasana hanampi tumbak saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Kita melaksanakan kegiatan Pawedektur pada hari ini merupakan rangkaian hari kedua dari kegiatan kita. Kita yang pertama diawali kegiatan salin ageman atau tetenger yang telah dilaksanakan kemarin. Kemudian acara yang kedua kita melaksanakan kirap Pawedektur pada hari ini, dan untuk besok kita melaksanakan kegiatan sarasehan budaya. Di setiap kesempatan kita melaksanakan kegiatan bersih desa ini perlu dalam sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan event kita juga salah satu mendukung event kalender dari kabupaten, yang mana pelaksanaan kita khususnya di Kelurahan Kebonagung, bagaimana kita mengenalkan kepada pemuda, khususnya bagaimana kita melestarikan budaya, bagaimana kita betul-betul menjaga warisan dalam rangka melestarikan budaya yang ada di Kelurahan Kebonagung, dan juga sebagai bentuk ucapan syukur kita pada Allah SWT yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya, rezekinya dari Allah SWT yang telah diberikan kepada kita semua. Dan juga tradisi bersih desa ini juga merupakan sebagai ungkapan penghormatan kepada para leluhur yang telah mewariskan tatanan norma kehidupan khususnya di Kelurahan Kebonagung, yang mana yang akhirnya di setiap kesempatan tradisi bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan ini bersama-sama, khususnya di tahun 2024 ini kita melaksanakan kegiatan bersih desa dengan tema Nyawi Jining Budi Pekerti Lan Budoyo. Ini mengandung makna dan filosofi bahwasanya khususnya pada generasi muda bagaimana bisa menjunjung tinggi budi pekerti dan bisa melestarikan budaya. Magetan, Magetan, Magetan terdepan. Aku wani sudu aneh. Awal mulanya itu kami itu dari pelestari aja, Mbak. Kalau tercetusnya itu sejarahnya itu yang saya tahu ini ya, yang saya tahu itu di Kota Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek itu kalau versinya itu ada banyak sekali. Cuman ya beberapa yang saya tahu itu versinya itu hampir mirip seperti sejarah legenda Riok Ponorogo. Jadi Pak
Prabu Klono Swandono ingin melamar Dewi Songgolangit di Kediri, tapi Dewi Songgolangit punya sayembara barang siapa yang bisa apa itu namanya membawakan sebuah mas kawin berupa prajurit berkuda sebanyak beberapa ratus, terus keseniannya berupa ditonton. Nah itu seperti hampir mirip seperti kisah Riok Ponorogo. Nah kalau di Ponorogo jadinya kan reok, kesenian reok. Kalau di Kediri, terutama Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek dan sebagainya itu jadi kesenian jaranan. Nah terus saat prajurit berkuda dari Bantarangin dibawa menuju ke Kediri, di tengah jalan dibegal sama Prabu Singobarong, yaitu yang seorang raja antagonis dari Lodoyo yang memiliki kemauan sama ingin melamar Putri Songgolangit. Nah, seperti itulah. Ya mungkin segelintir kisah yang saya tahu, mungkin barangkali kalau ada kesalahannya ya mohon maaf, yang sebenarnya buat para seniorku yang dimanapun Anda berada. Kalau awal berdirinya jaranan yang jenengan pimpin ini? Kalau ini itu saya itu cuma sutradara, Mbak. Kalau pemimpinnya itu mas saya, mas keponakan saya itu ya. Terus ini itu berdirinya itu tahun kalau nggak salah tahun 99. Itu awal mulanya itu orang Tulungagung itu apa itu namanya menikah dengan orang sini, orang Magetan, orang Poncol, terus melatih jaranan di Gede Langit seperti itu. Tapi kalau kesenian reoknya itu sudah dari dulu sudah ada di Gede Langit, di Poncol, di Magetan itu sudah ada seperti itu. Istimewanya itu satu, dari kru kami dari STG 99 ini itu 90% itu krunya, pemusik maupun penari itu murni anak-anak muda seperti itu. Jadi terus kalau misalnya atraksi yang membahayakan dan lain sebagainya itu adalah suatu gimana ya, unjuk kebolehan saja lah Mbak sebenarnya ya, dari pengalaman setiap hari, dari kebiasaan dan sebagainya itu. Jadi tidak ada unsur-unsur negatif-negatif yang terlalu gitu, gak ada. Apakah ini ada juga bersentuhan dengan hal mistis seperti itu? Ya kalau itu ya wallahu alam lah, tapi kalau saya pribadi sebagai orang Jawa itu pasti ada. Soalnya namanya leluhur, namanya pepunden, dan istilahnya itu namanya hal-hal yang terdahulu kan harus dihormati lah minimal Mbak ya. Ini bukan menyinggung masalah agama dan sebagainya gitu kan. Tapi kan kalau kita itu sebagai generasi penerus sama leluhur-leluhur yang terdahulu kan wajibnya itu kan diteruskan, dan apa yang dilakukan sama leluhur-leluhur kita kan ya wajibnya itu dihormati seperti itu. Total ada berapa jumlah keseluruhan dari pemain yang jenengan pimpin? Kalau keseluruhan ini sekitar 60 orang Mbak, 60 orang. Kalau untuk saat ini biasanya pentas di mana saja atau hanya mungkin di daerah? Kalau melebarnya di luar daerah? Ya kalau di luar daerah itu ya ada, cuman ya tidak seperti dulu kan. Sekarang kesenian jaranan udah banyak sekali kan. Di Magetan aja kalau 10 grup mungkin lebih. Kalau di Madiun itu sudah mayoritas gitu, seperti itu. Dulu sebelum ke belakang, sebelum tahun 2010-an ke belakang ya, itu belum banyak kesenian jaranan. Mungkin di area Magetan cuma satu ya ini ya, STG Singotarno Gede Langit ini satu-satunya mungkin ya ini. Tapi kalau sekarang itu udah banyak sekali Mbak kesenian jaranan, dan krunya itu ya pelestarinya juga banyak sekali, dari kalangan remaja, dari kalangan anak-anak, dari kalangan orang tua, itu banyak sekali seperti itu. Harapannya Mas untuk kesenian daerah ini? Ya harapan saya itu untuk kesenian, khususnya untuk kesenian jaranan, kesenian Riok Ponorogo itu ya muda-mudi zaman generasi sekarang itu ya melestarikan dengan sungguh-sungguh, tidak ada unsur-unsur lain seperti ini. Ada tembung unen-unen istilah urip ana seni. Mengko yen kowe nguripi seni, seni bakal nguripi. Ning ojo golek urip sangka seni. Seperti itu.
Thank you.